selaku divisi Kasgan dan perwakilan dari Jember. Terima kasih atas kehadiran yang ada saya hari ini. Wah, ini harus dibenerin. Nah, ini kalau saya belum bisa pergi ke sini, mungkin Mas Jepri baru bisa di minimal di Rukiah aja. Selanjutnya mungkin saya hormati juga Ketua DKR Pak Giyadi Cinta yang baru sebelumnya Pak Farid alhamdulillah sudah masih ada pindah ke AP dan gantinya sebagai yang baru ada Pak Gigi, namun pada kesempatan siang ini Pak Gigi tidak bisa hadir di dalam kita karena ada keluarga beliau ada yang sedang sakit dan harus melakukan proses operasi. Nah, kita doakan mudah-mudahan salah satu keluarga beliau itu dilancarkan operasinya dan disegerakan kesembuhannya. Ketua DKM tidak bisa hadir, tapi nggak apa-apa karena ada Ketua DKM Kabupaten Bekasi, Bapak Supriyono. Indonesia. Ketua DKM Indonesia. Dan juga ada Sekjen Koordinator setelah mandiri dan bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan oleh satu-satu karena tidak ada manfaatnya untuk karir dan saya juga tidak saya sebutkan. Oke Pak, mungkin saya bisa bacakan untuk rangkuman acara kajian pada siang hari ini. Untuk rangkumannya yang pertama pembukaan, kemudian nanti ada sambutan program manajemen dan dari DKM. Untuk ini nanti ada Bapak Supriyono, kemudian nanti ada kita Quran dari Bapak Aceh kepada kita semua. Kemudian selanjutnya ada kajian akal dari Ustaz. Dan tadi kita juga sudah diskusi dengan Ustaz karena ini jam-jam yang ngantuk, jadi nanti untuk materinya Pak Ustaz tidak terlalu panjang untuk membawanya Pak ya. Jadi paling hanya 15 menit aja. Nanti sisanya kita tanya jawab Pak, nanti kita jawab interaksi dan terus ada pancingannya ada nanti kita ada hadiah banyak Pak, ada 3 sarung ya. 3 sarung. Dan mungkin nanti untuk Pak Dini dan Pak Wiyoto kita blacklist dulu ya. Nanti dikasih setiap kajian hanya terus Pak. Blacklist. Blacklist parah. Selalu itu aja orang. Mungkin setelah nanti tanya jawab penutup dan terakhir nanti mungkin bapak-bapak dipersilakan kembali untuk bekerja di daerah masing-masing Pak. Jadi mungkin nanti setengah 3 bapak bekerja di daerah masing-masing. Dan mungkin satu pertanyaan saya yang sudah lama saya ingin tanyakan Pak. Kira-kira ini kalau kajian ini nggak ada makan sampai domba Afrika, bapak-bapak tetap mau hadir nggak? Hadir. Yang nggak mau hadir coba angkat tangan. Nanti semuanya mau hadir ya. Dan kebetulan ternyata memang hari ini nggak ada makan memang nggak ada makan-makannya. Jadi berarti memang benar bapak-bapak mau hadir di sini memang untuk kajian Pak. Atau memang mungkin kejebakan di cuma bisa keluar. Oke Pak, mungkin untuk selanjutnya ada tilawah Quran dari Bapak Aceh. Pak Aceh, angkat tangannya. Oh, di belakang. Kepada Bapak Aceh dipersilakan ke depan Pak. Bapak semua untuk sejenak berdiam diri dan mendengarkan dengan Jadi alhamdulillah per 1 September kemarin Pak, Ketua DKM kita masih atau diganti sebelumnya Pak Farid, manajer saya, kemudian diganti oleh Pak Gigi,
manajer saya juga ternyata. Alhamdulillah. Saya masuk ke sini 2004, keluar 2006. Tapi alhamdulillah saya keluar, jadi saya bisa kuliah. Kalau saya nggak keluar mungkin saya nggak kuliah. Berpindah haluan. Tadinya saya dais, diajari oleh Bung Derajat, dulu Pak Usman dan senior-senior saya. Alhamdulillah saya bisa menempuh pendidikan di Universitas Muhammad bin Saud Libya Jakarta, gratis, bahkan tidak digaji per bulan 700. Jadi bukan saya yang bayar, tapi saya yang digaji. Itu fadlun min Allah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walau bagaimanapun ADM tetap di hati saya. Ketika saya keluar, saya pasti mengatakan saya dulu mantan ADM. Astra yang motor dan Impact. Jadi mohon maaf ya, saya di sini bukan bermaksud peduli, bukan bermaksud merasa lebih pintar, tidak. Tapi saya ingin sama-sama ya kita bangun ADM supaya lebih baik lagi, yaitu membangun profesionalitas dengan tauhid. Ya, berbicara masalah tauhid, kita akan membahas dulu tauhid ya. Tauhid itu tujuan hidup kita, tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk tauhid. Ya, Allah Ta'ala berfirman, bahwa Allah sudah hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ibnu Abbas mengatakan, liya'budun ay liwahidun. Kata-kata menyembahku artinya mentauhidkan aku. Jadi tauhid itu adalah visi hidup kita di dunia ini. Ya, bapak-bapak sekarang sedang bekerja. Ya, saya sedang berbicara di sini. Itu semuanya dalam rangka untuk niat bertauhid. Nah, berkaitan dengan profesionalitas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bekerja. Karena ini suatu keharusan manusia. Manusia butuh makan, manusia butuh sandang, pangan, papan. Untuk mendapatkan itu, manusia harus bekerja. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika sudah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Artinya kita disuruh mencari maisha, mencari nafkah yang halal. Dan untuk kita mencari harta yang halal, gaji yang halal, setiap bulan kita dapat gaji, maka kita harus mengerjakan itu semuanya secara profesional. Ya, sebelum baca itu baca apa? Sebelum baca itu baca apa? Bismillah. Terus sebelum masuk pakai apa? Pakai apa? Iya, pakai itu. Setelah membaca doa, lanjutkan Dari mulai Bismillah. membaca Bismillah, lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi terus silakan dengan kaki kiri, Keluar. dengan kaki kanan. Baca. Kufran. Masya Allah. Kasih ya. Anak kerja dari jam 7 sampai jam 4 ya. Terus kadang kita overtime sampai jam 6. Terus yang saya tanyakan ini apa namanya, afdal mana sholat asar di awal waktu, misal sekarang asar jam berapa, jam 3 kurang 5 ya, sama sholat asar di jam 4 pas kita istirahat Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Soalnya kita kadang ngejar, oh sholat di awal waktu kan lebih utama, tapi kan kadang kan kita terikat apa kerja ya, gitu. Pertanyaan itu afdal mana, mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali, kalau di kisah Siti Fri dengan Nabi Sulaiman alaihissalam itu qawi dan amin. Masya Allah. Bagus. Kasih hadiah. Mas, kalau dipercaya dan bertanggung jawab. Percaya dan bertanggung jawab. Ya, yang kedua apa tadi? Setiap berbuat.
Betul. Setiap perbuatan harus akan diperbarui dari jawaban. Ya, orang lagi. Besok-besok kasih hadiah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azharu dari BRSI 40B. Mau bertanya Ustaz, ya, tentang sholat Jumat yang baru kita laksanakan. Ya. Yang saya tahu kan hukum mendengarkan khutbah itu wajib ya, betul. Salah satu syarat sahnya sholat Jumat, betul. Sedangkan sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Ya. Ini kalau kita datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, sedangkan khotib itu sudah mulai khutbahnya, itu afdolnya kita duduk langsung mendengarkan khutbah, apa kita menunaikan sholat tahiyatul masjid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Namanya? Oh iya, salah. Gini Pak, dalam Islam lelaki itu yang memegang kendali semua urusan rumah tangga, baik memutuskan suatu pilihan keuangan, masalah rumah, masalah akan sekolah kemana anak-anak, itu urusan terakhir itu kepada suami, ada di tangan suami. Ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ya. Perhatikan di situ yang menghubungkan saja silakan. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Saya tanya Pak, kalau ada pemimpin diatur sama anak buah gitu. Maksudnya gini, pemimpinnya itu suami, pemimpinnya itu laki-laki, istri sebagai partner, istri sebagai wakil. Nah, mungkinkah pemimpin diatur oleh yang di bawahnya? Mungkin nggak Pak? Bapak yang oleh bawahnya. Ar-rijal qawwamun, pemimpin atas wanita. Kalau bapak gaji dikasih semua, berarti pemimpinnya istri bapak. Dan ayat tadi terusannya apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan suami atas istri. Ya, suami bekerja udah capek-capek, dia yang kerja juga pagi berangkat. Bapak berangkat sebelum subuh ya. Istri bapak mungkin mesti tidur ya. Nah, giliran gajian kok kasih istri bapak semua, gimana kasihan bapak? Istri bapak tugasnya adalah menerima nafkah dari bapak. Nih, buat nafkah hari ini atau bulan ini. Itu kan terserah kita. Mau kasih berapa terserah kita. Yang penting cukup untuk sebulan. Cukup makan, cukup sekolah anak, bayar apa, bayar listrik, bayar iuran RT/RW segala macam, itu tanggung kita. Nah, sisanya atau yang sudah kita kasihkan ke istri, ke anak, uang satu anak, sekolah anak, kebutuhan istri, baju istri, make up istri, itu bapak sudah penuhi. Nah, gaji yang masih ada di sisa apa ini? Jadi bapak yang mengatur tidak harus tahu, istri tidak harus tahu gaji suami. Walaupun istri bapak kepo, Pak gajinya berapa? Bapak gak gaji tahu gak dosa. Jangan terlalu polos Pak. Bulan dilaporin, aku lembur dulu yang satu
istri. Gak punya kewibawaan sebagai suami. Suami itu harus punya kewibawaan supaya kita dihormati istri. Laki-laki itu harus punya kewibawaan. Jadi istri kita itu harus bisa menerima suami ini sudah menafkahi saya sekian selama sebulan. Ya sudah, yang penting bapak jangan dolim sama istri, paling banget kalau ambil baju misalkan, atau langkahnya misalkan sehari nggak pernah makan pakai ayam, nggak pernah pakai daging, makan orang terus sama tempe terus. Ya jangan, harus ada buahnya, susunya dilengkapi itu. Baju istri juga diperhatikan. Terus rumah juga kalau udah bolong-bolong, udah pada ini dibenerin. Insya Allah istri gak bakalan protes, gajinya berapa sih Pak? Gak pernah ngurusin rumah nih. Ya, apa bapak jangan nikah lagi?